kami pamit. Iya baru deh. Kau lihat tuh meja itu ada rusak. Aku lihat mah ada perubahan kan. Mama kupu-kupu keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah beserta kepengurusan yang lainnya, yang kami hormati pula dan yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah beserta kepengurusan yang lainnya, yang kami muliakan, yang sama-sama kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, besar tidak dapat kami sebut gelarnya, kecil tidak kami dapat sebut himbauan namanya. Umumnya Bapak Ibu, ayahanda, kaum muslimin, kaum muslimat, dan bunda yang kami cintai, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, ayahanda, dan bunda yang dimuliakan Allah, adalah bagaimana cara kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Besarkah, banyakkah yang kita miliki, kecilkah, sedikitkah yang kita miliki, maka tuntutan kita sebagai hamba itu lain dan tak bukan adalah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, yang bisa mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepadanya, la azidannakum, kata Allah. Nikmat itu akan ditambah. Apa yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tambah keberkahan di dalam harta tersebut. Keberkahan itu bermakna bertambah-tambah kebaikan. Boleh jadi dengan harta yang kita miliki, kita mendapatkan keberkahan. Dengan harta itu menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Sambungan ayat ini, wala kafartum, bila mana ingkar, bila mana kufur, tidak pandai bersyukur, tidak mau mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, hatinya merasa tidak cukup, hatinya merasa tidak puas, bahkan merasa Allah tidak adil memberikan sesuatu kepadanya. Dilihatnya saudaranya yang lain mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan hal yang lebih secara duniawi, ia merasa Allah tidak adil kepadanya, sedangkan ia sudah berusaha secara kuat, berikhtiar secara sungguh-sungguh. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab sangat pedih. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kekuatan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita qalbu dan hati yang senantiasa bersyukur atas apa yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita ucapkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhirah kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan kita harapkan pertolongan syafaat daripada beliau, bahwa beliau sangat mencintai kita. Ketika Sayyidatina Fatimah memintakan doa kepada
tidak akan berdoa secara mustajab, karena doa yang aku simpan secara mustajab ini akan aku simpan untuk umatku kelak. Maka Nabi lebih mencintai kita dibanding cucu-cucunya. Maka kewajiban kita pula sebagai umatnya, kewajiban kita yang mengaku sebagai umatnya adalah mencintai dan senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang insyaallah kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian subuh kita pada subuh yang berbahagia ini, kami teringat salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini dimaktubkan di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Barangkali ayahanda ibunda sekalian sudah familiar dengan kitab ini. Kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini ada 42 hadis yang dimaktubkan di dalam kitab ini. Di hadis yang ke-6 riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh kita, di dalam diri kita terdapat segumpal daging. Idza salahat, salahat jasad kulluh. Bila segumpal daging itu baik, apabila segumpal daging itu elok, maka baik dan eloklah seluruh anggota tubuhnya yang lain. Wa idza fasadat, fasadat jasad kulluh. Namun bila mana segumpal daging itu jelek, maka buruk dan jeleklah seluruh anggota tubuhnya yang lain. Ala wa hiya qalbun. Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segumpal daging itu disebut atau dinamakan dengan qalbu, atau yang lebih familiar kita kenal dengan bahasa hati. Seyogyanya hadirin yang dimuliakan Allah, makna qalbu ketika kita rujuk secara ilmu kaidah bahasa Arab, qalbu itu bermakna jantung. Maka yang paling vital di dalam diri kita ini, yang menyebabkan ketika ia baik maka baik dan eloklah seluruh anggota tubuh kita yang lain. Namun bila mana dia buruk maka buruklah seluruh anggota tubuh kita yang lain, adalah disebut dengan qalbu, jantung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, di dalam qalbu kita ini, di dalam jantung kita ini, Allah titipkan banyak sikap dan sifat. Apakah itu sifat yang mahmudah maupun sifat yang mazmumah? Apakah itu sifat yang baik yang mampu kita pelajari, kita tanamkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun sifat yang mampu menjerumuskan kita ke dalam lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu sifat sikap yang baik yang mampu kita pelajari dan yang mampu kita tanamkan insyaallah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat ini disebut dengan sifat sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa kata-kata, kalimat, sikap dan sifat sabar ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak lebih daripada 74 kali. Artinya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, perkara pilar sikap dan sifat sabar ini mesti hendaknya menjadi perhatian kita selalu, dan mesti hendaknya kita miliki, dan mesti hendaknya menjiwai di dalam diri kita. Karena kenapa? Karena nanti kita akan membahas satu yang akan Allah berikan paling besar kepada mereka yang mampu memiliki sikap dan sifat sabar. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, apa sebetulnya hakikat daripada sikap dan sifat sabar itu? Barangkali kita sudah sama-sama paham dan maklum bahwa ketika Allah menciptakan para malaikat, Allah hanya anugerahi malaikat dengan akal pikiran saja. Allah hanya titipkan kepada malaikat akal pikiran saja. Sehingga di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak akan Allah
perintahkan kepadanya. Mereka tidak akan pernah melanggar perintah Allah kepadanya. Namun kita manusia ini ayah-ayah ibunda yang dimuliakan Allah. Allah anugerahi kita dengan akal pikiran. Namun akal pikiran itu Allah barengi, Allah titipkan pula hawa nafsu yang dimuliakan Allah. Ketika kita letakkan derajatnya lebih tinggi dibanding akal pikiran saja, hawa nafsu inilah yang akan membawa kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu inilah yang akan menjurumuskan kita kepada hal-hal maksiat yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sikap, salah satu sifat yang mampu menahan, yang mampu membendung hawa nafsu yang tidak baik adalah dengan kita mempunyai sikap dan sifat sabar di dalam qalbu kita, di dalam jantung kita. Para ulama membagi macam sikap dan sifat sabar ini kepada 3 macam. Yang pertama, mesti hendaknya kita miliki sikap dan sifat sabar ketika ingin taat, ketika ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sikap dan sifat sabar ini tidak mesti pula hendaknya kita miliki ketika kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dahulunya kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita masih sering kita tinggalkan ataupun kita lalaikan, maka datang hidayah. Allah titipkan hidayah di dalam qalbu kita, maka timbul perasaan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, timbul perasaan ingin dekat, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam proses ini, di dalam fase ini, mesti hendaknya kita miliki sikap dan sifat sabar. Sebagai contoh yang mudah, subuh hari tadi ketika kita sambut cuaca hujan, maka hawa nafsu yang tidak baik itu akan datang, dibantu oleh syaitan la'natullah alaih. Apa yang diinginkan syaitan dan hawa nafsu yang tidak baik itu? Ia akan inginkan kita untuk tidak datang ke masjid pada subuh hari ini. Ia akan inginkan kita untuk melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia inginkan kita untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melaksanakan fardu salat subuh. Akan tetapi ketika kita sudah tahu dan paham bahwa ketika hawa nafsu yang tidak baik itu datang membisikkan kepada kita, datang godaan syaitan la'natullah alaih, maka dengan apa kita batasi kemauan yang tidak baik itu? Dengan apa kita buang kemauan yang tidak baik itu? Dengan kita memiliki sikap dan sifat sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pula ketika kita ingin istiqamah di dalam ibadah kita, maka keistiqamahan itu barulah kita dapatkan dengan memiliki sikap dan sifat sabar. Sebuah pepatah mengatakan al-istiqamah khairun min alfin karamah. Satu perbuatan istiqamah itu lebih baik, khairun min alfin karamah, daripada memiliki 1000 karamah, 1000 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasubutul karamah bid'ah. Barulah kita dapatkan kemuliaan itu, barulah Allah berikan kemuliaan itu kepada kita ketika kita melakukan sesuatu ibadah secara terus menerus. Tentunya ketika kita ingin melakukan suatu ibadah secara terus menerus, mesti hendaknya kita memiliki sikap dan sifat sabar di dalam ketaatan, di dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, kata para ulama, macam sikap dan sifat sabar itu mesti hendaknya kita miliki sikap dan sifat sabar di dalam menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, mesti hendaknya kita miliki sikap dan sifat sabar ketika ingin baik, ketika ingin saleh, dekat dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, mesti pula hendaknya kita memiliki sikap dan sifat sabar di
di dalam menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara perkara yang haram, maka mesti hendaknya kita memiliki sikap dan sifat sabar. Agar apa? Tujuannya, maksudnya adalah agar kita tidak melakukan perbuatan yang haram itu. Andai hari ini ayah anda, ibunda yang dimuliakan Allah, kita dihadapkan kepada dua persoalan. Persoalan yang pertama, kita rasa-rasanya ketika masih kuat ini, ketika masih sanggup dan bisa ini, kita rasa-rasanya mampu dan sanggup untuk melakukan perbuatan sunnah. Bahkan saking mampu dan sanggupnya mampu kita untuk melakukan perbuatan 1000 sunnah. Dari pagi kita mampu melakukan qabla subuh, salat fajar, kemudian kita sambung dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian kita sambung dengan salat sunnah isyraq, kemudian kita sambung dengan salat sunnah duha, kemudian kita sambung lagi dengan berzikir kepada Allah, kemudian kita lakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Namun di dalam waktu yang bersamaan kita dituntut untuk meninggalkan satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terlebih dahulu kita tinggalkan ataupun yang kita kerjakan? Jawabannya adalah terlebih dahulukan meninggalkan satu perkara, walaupun itu satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hukum daripada meninggalkan perkara yang haram itu wajib, sedangkan melakukan perbuatan sunnah itu hukumnya sunnah. Maka dahulukan kewajiban kita, baru ketika kita mampu melakukan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita, barengi amaliyah kewajiban itu dengan amaliyah sunnah, barulah kita nanti mencapai sisi dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sikap dan sifat sabar itu bahwa mesti hendaknya kita miliki sikap dan sifat sabar ketika dipuji, ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan ini kita maklumi selamanya tidak akan baik. Kehidupan ini tidak akan selamanya memihak kepada kita. Maka ketika kehidupan kita tidak baik, ketika kehidupan itu tidak memihak kepada kita, maka jangan pernah beranggapan, jangan pernah berprasangka bahwa Allah tidak adil kepada kita. Ketika kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, jangan pernah beranggapan Allah itu tidak sayang dan tidak cinta kepada kita. Kita lihat saudara kita yang lain, di dalam kehidupannya ia sukses, jaya dan lain sebagainya. Namun kenapa kita ketika sudah bersungguh-sungguh Allah masih tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan itu kepada kita? Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, mulailah belajar kita berhusnuzon, berprasangka baik terhadap apa yang Allah sudah takdirkan di dalam kehidupan kita ini. Besar yang kita miliki, alhamdulillah, syukuri apa yang Allah berikan itu. Jangan pernah membanding-bandingkan nikmat kita dengan saudara kita yang lain. Ketika kita ingin membanding-bandingkan, kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita yang lain, maka sebesar, sebanyak apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu kita akan selalu merasa tidak cukup. Karena kenapa? Karena kita selalu membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Boleh kita mengajak dunia ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa bahwa Allah memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Allah berikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kita dapatkan suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuai yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatku di suku hari. Maka mudah-mudahan di suku yang berkah ini kita mendapatkan hikmah dan pelajaran bahwa ada 3 rupanya kata para ulama yang mesti kita miliki di dalam kehidupan kita ini, di dalam menjalankan kehidupan kita ini, perkara sikap dan sifat sabar. Yang pertama tadi, mesti hendaknya kita miliki sikap dan sifat sabar ketika ingin saleh, ketika ingin baik, ketika ingin dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, mesti hendaknya kita miliki sikap dan sifat sabar
ketika ingin menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Kemudian yang terakhir, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, mesti hendaknya kita berhusnuzon, berprasangka baik terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa mintanya, apa kiranya pahala, manfaat ketika kita memiliki sikap dan sifat sabar di dalam kehidupan kita ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajat dan martabatnya bima sabaru, karena mereka memiliki sikap dan sifat sabar. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, ganjaran yang paling besar, pahala yang paling besar yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menanamkan dan mengaplikasikan sikap dan sifat sabar itu adalah jannah, surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu saja. Di dalam surga itu Allah akan angkat derajat martabat orang-orang yang memiliki sikap dan sifat sabar ini lebih tinggi dibanding penghuni-penghuni surga yang lain. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, beliau si fulan masuk surga karena kesabarannya, beliau si fulana masuk surga karena kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan dipuja, akan dipuji di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena kesabarannya dia akan mendapatkan kemuliaan di dalam surganya Allah. Sudahlah kita masuk surga, di dalam surga kita dipuja, dipuji oleh penghuni-penghuni surga yang lain. Karena apa? Karena kita memiliki sikap dan sifat sabar. Sambungan ayat ini, wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Ketika mereka kelompok orang-orang yang memiliki sikap dan sifat sabar ini hendak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disambut oleh penghuni-penghuni surga yang lain dengan sambutan yang lemah lembut, dengan sambutan kegembiraan dan kebahagiaan. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami kira cukup ini saja yang dapat kami sampaikan pada waktu yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kembali lagi mendapatkan kita pelajaran hendaknya pada suku yang berbahagia ini. Unzur maqal wala tanzur maqal. Lihat sesuatu nilai dan sesuatu apa yang kami sampaikan, jangan lihat apa siapa yang menyampaikan. Barangkali ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah yang duduk di depan ayahanda dan ibunda hari ini adalah barangkali sebaya, cucu ataupun anak daripada ayahanda ibunda sekalian. Akan tetapi hari ini kami bukan duduk sebagai seorang ustaz, kami duduk sebagai anak yang ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada ayahanda dan ibundanya sekalian. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, bermanfaat dan memberikan pelajaran, terutama bagi diri kami yang masih dalam proses segala sesuatunya, proses belajar. Sekali lagi mudah-mudahan kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga hendaknya Allah sampaikan kita berjumpa di bulan Syawal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Guru Ilian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kita tutup dengan membaca doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا
اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين والشاكرين والصابرين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين والشاكرين والصابرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umumkan yang tu hari itu. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mengucapkan kepada anak kami, saudara kita, saudara kita pada hari ini. Semoga kita selalu menjadi insan yang bersyukur dan sabar dengan taman Allah. Kita tutup kemudian kita pada pagi hari ini. Umumkan untuk subuh besok dari. Oh, yaitu yang akan disampaikan oleh Dr. Masmud. Mereka ada yang beliaunya adalah pakar dalam bidang psikologis dan bidang, kalau mungkin bapak-bapak atau saudara-saudara yang pernah mengikuti SQ, dia adalah pakar psikologis yang akan memukau kita pada pagi besok. Mereka akan membuat satu fokus, menggunakan fokus, dan mereka mengharapkan kepada kita sekeluarga itu bisa datang, bapak, ibu, dan anak. Karena nanti ada proses maaf antara bapak dengan ibu, antara bapak dengan suami, bapak dengan istri, maksudnya maaf. Jadi besok itu ada proses yang begituan. Jadi kita diharapkan datang satu keluarga, ya, bapak, ibu, dan anak diharapkan datang. Itu pesan beliau kepada saya, karena besok ada proses yang begituan, ya. Jadi kalau bapak yang sudah pernah mengikuti SQ mungkin paham dengan proses yang akan kita lihat besok pagi. Baik, untuk pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.